Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran ekonomi untuk kelas 12 tentang buku besar. Pengertian buku besar adalah buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun-akun tertentu. Jadi tidak semua akun ada dalam buku besar. Kegunaannya untuk apa? Supaya lebih detail. Nah, yang pertama buku pembantu, di sini kurang ya, maaf. Pertama buku pembantu utang. Jadi berisi catatan transaksi utang. Paham ya? Yang kedua buku pembantu piutang. Jadi kumpulan yang berisi tentang piutang. Jelas? Jadi buku besar pembantu itu mencatat akun tertentu. Apa aja akun tertentunya? Yang pertama, utang dan piutang. Jadi hanya ada dua. Paham ya? Terus buku besar itu kolomnya seperti ini. Nah, ini ketukar, maaf. Di sini keterangan, di sini ref. Ini Ibu ambil contoh. Ini contoh soal dari video pertama. Nah, contoh video pertama ini tadinya kan belum ibu jumlah, sekarang udah ibu jumlah. Jadi buat kalian yang ngerjain jurnal khususnya kemarin belum dijumlah, harap sekarang dijumlah ya. Kemarin masih bisa ditoleransi. Ini pokoknya ibu ambil dari contoh yang dari video pertama. Oke? Nah, sekarang ini namanya buku besar. Nama perkiraannya utang usaha. Jadi hanya berisi tentang utang. Yuk kita cari. Ada nggak akun utangnya? Nggak ada. Ini namanya akun. Ya. Ada nggak akun utangnya? Nggak ada. Ada nggak utangnya? Ada. Ngambilnya yang paling jumlah. Kita ngambilnya dari jumlah. Nah, tulis tanggal 30. Ini jurnal apa? Dilihat ini kas. Berarti kas keluar. Berarti pengeluaran kas. Jurnal khusus pengeluaran kas. Debit 800. Kok bisa didebit, Bu? Karena di sini debit 800. Tulis saldonya debit 800. Terus yang selanjutnya, ada nggak utang usaha? Ada. Berapa jumlahnya? 4 juta. Ini jurnal apa? Ini ada utang, ini pembelian. Berarti jurnal khusus pembelian. Tanggal 30. Jurnal khusus pembelian. 4 juta dikredit. Terus dikreditnya 3.200.000. Bu, kenapa bisa dikredit? Karena gini. Debit ketemu debit itu dijumlah, kredit ketemu kredit dijumlah, tapi kredit ketemu debit itu dilihat. Jika lebih besar debit, maka taruhnya di debit. Jika lebih besar kredit seperti ini, kan debitnya 800, kreditnya 4 juta. Lebih besar kredit, maka taruhnya di kredit. Paham ya? Lalu selanjutnya, nah ini buku besar pembantunya. Kita ngambil buku besar pembantunya itu dilihatnya dari sini. Ini refnya kan dari asalnya nih. Jadi kita ngeliatnya dari dua asal ini aja. Nah, ini dari mana? Jurnal khusus pengeluaran kas. Kita ngeliat jurnal khusus pengeluaran kas. Utang usaha 800. Dari mana ini? PD lancar tanggal 12. Berarti jurnal khusus pengeluaran kas tanggal 12. Debitnya 800, saldonya 800 di debit. Keterangan itu diisinya PD lancar. Paham ya? Lalu ini CV Sakti. Jurnal khusus pembelian.
Nih, utang usaha tanggal 1.700.000, CV Sakti tanggal 2. Tanggal 2, asalnya dari jurnal khusus pembelian, dikredit 1.700.000, saldonya 1.700.000. Paham ya? Ini juga Biondi. Diambilnya dari mana? Kok bisa tahu Biondi? Dari sini, 1.400.000 Biondi tanggal 4. Tanggal 4. Dan ini PD Meteor. Paham ya? Tanggal 6. Yang selanjutnya buku besar piutang usaha. Kita lihat yang ada piutangnya. Diambilnya dari jumlah debit 4.850. Jurnal khusus penjualan 4.850 di debit. Saldonya debit 4.850. Terus ada lagi nggak piutang usahanya? Ada ini, diambil dari jumlah 1.800.000. Tanggal 30, jurnalnya penerimaan kas 1.800.000. Kata ibu, jika debit sama kredit lebih besar debit, maka taruhnya di debit dengan dikurang. Paham ya? Debit ketemu debit di jumlah, debit ketemu kredit dikurang. Tinggal dilihat lebih besar mana. Jika lebih besar debit, sama seperti ini, maka taruhnya di debit. Jika kredit ketemu kredit, berarti di jumlah. Paham ya? Jika buku besar aja ngambilnya dari jumlah dan tanggalnya tanggal 30. Paham? Lalu jika buku besar pembantu ada tulisannya pembantu, maka ditulis tanggalnya, tanggal terjadi transaksi. Kita lihat. Yang pertama PD Jelita. Tanggal 1, piutangnya di debit 1.300.000. Tanggal 1, jurnal penjualan di debit 1.300.000. Maka saldonya 1.300.000. Terus selanjutnya PD Jelita ada 2 transaksi. Dikredit 1.800.000 tanggal 11. Maka di sini tanggal 11 jurnal khusus pengeluaran kas 1.800.000. Debit sama kredit dikurang, lebih besar mana? Kredit, berarti naruhnya di kredit sebesar 500. Bu, kenapa ini ada 2? Yang lainnya ada 1. Karena PD Jelita transaksinya ada lebih dari 1. Jadi ini nih khusus untuk PD Jelita. Jika di sini PD Jelita transaksinya ada 5, maka ditulis ada 5 di sini. Paham ya? Nah, yang selanjutnya ini PD Abas. Di debit dari jurnal penjualan. Nih PD Abas. Kan di debit tanggal 10. CV Satria. CV Satria tanggal 23.800 di debit. Bener nggak? Iya, debit. FA Sari. FA Sari 2 juta di debit.
Nah, jadi perbedaannya adalah jika buku besar pembantu piutang ada pembantunya, maka yang ditulis di sini tanggal transaksi. Jika hanya buku besar piutang saja, tidak ada pembantunya, maka yang ditulis tanggal 30 dan yang diambil adalah jumlahnya. Paham ya? Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Take care of your health wherever you are. Jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Oh iya, dan lupa, tugas kalian adalah membuat buku besar pembantu dan buku besar utang dan piutang. Jadi membuat buku besar dan membuat buku besar pembantu piutang dan piutang. Dari mana? Dari yang sudah kemarin dikerjakan atau dari yang kemarin sudah dikumpul. Paham ya? Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.